Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45 yang hari ini tadi disampaikan 77 tahun sudah dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merdeka. Diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Diutusnya Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta, menghilangkan penindasan, menghilangkan perbudakan, sehingga di Jazirah Arab dulu tidak boleh yang putri lahir. Anaknya Umar bin Khattab, ayahnya sendiri menanamnya hidup-hidup. Waktu zaman Fir'aun yang laki tidak boleh hidup, sehingga Nabi Musa dilarutkan dalam sebuah kotak, yaitu di Sungai Nil. Datanglah agama Islam, semuanya menghapuskan penindasan, perbudakan, membawa kemerdekaan, lambang kemajuan. Maka Indonesia 17 Agustus dijiwai oleh kebersihan warna putih lillahi ta'ala, sehingga keberanian di dalam berusaha, takbir Allahu Akbar. Akhirnya 17 Agustus 45 Allah memberikan rahmatnya, Indonesia merdeka. Secara hukum akal tidak seimbang kekuatan bambu runcing, alat yang dipakai oleh bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia, dibanding dengan panser, bom, bedil, senjata-senjata mutakhir saat itu yang dimiliki oleh Jepang, bahkan dunia saat itu, yaitu negara-negara sekutu dan juga negara-negara Amerika dan Barat dalam Perang Dunia Kedua. Tapi Allah merencanakan lain dengan cara memerdekakan Indonesia. Jepang yang saat itu menjajah bangsa Indonesia, di terakhir karena 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Portugal, oleh Perancis, Jepang, dan bahkan sekian banyak negara-negara lain selama 350 tahun. Jepang yang terakhir itu rakus luar biasa. Pulau kesayangan Amerika, Pulau Hawaii, ikut dicaplok, ikut diambil. Akhirnya dijadikan oleh Allah orang-orang Amerika waktu Perang Dunia Kedua ini. Marah kepada Jepang, dibawalah pesawat, dijatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, pusat kerajaan Jepang saat itu. Jutaan nenek moyang Wapu Baluk Toker Goneng mereka meninggal dunia, sehingga orang Jepang yang ada di Indonesia itu otaknya, hatinya tidak berada di Indonesia, tapi memikirkan daerahnya, pusat kerajaan mereka yang dibombardir oleh Amerika. Akhirnya apa? Dengan mudah pakai bambu runcing, Indonesia dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya itu memerdekakan Indonesia. Untuk itu anak-anak sekalian, takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 350 tahun dijajah,
bukan waktu yang pendek. Indonesia, tanah air kalian, ini dijajah 350 tahun, sehingga jiwa kemandirian luar biasa tertanam pada bangsa Indonesia atas dasar yaitu contoh yang diberikan kita oleh pejuang-pejuang yang silam. Karena kemerdekaan Indonesia bukan diberikan seperti negara Filipina, seperti negara Malaysia, negara Thailand, dan beberapa negara Commonwealth Inggris, kemerdekaan yang diberikan oleh Inggris. Tapi bau bondo pikir lek perlu sak nyawane pisan dikorbankan oleh bangsa Indonesia dengan pahit getir sebagai contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah dulu di dalam membawa agama Islam, membawa agama kemerdekaan untuk manusia di alam ini. Dicontoh oleh ulama-ulama kita dan santri-santri kita saat itu, sehingga membuahkan hasil 17 Agustus 45 Indonesia merdeka. Anak-anakku sekalian, sekarang what's next? Alat cetak kalian adalah Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Dididik kalian mandiri, bersusah-susah, sehingga kemerdekaan bukan pemberian oleh kolonial, tapi rahmat Allah atas usaha bangsa Indonesia. Gimana sekarang kita mengisi kemerdekaan ini? Anak-anak sekalian, buat juga kegiatan-kegiatan, kesulitan-kesulitan, program-program yang silih berganti, banyak yang melahirkan kesulitan, tapi akan membuahkan kemerdekaan untuk generasi yang akan datang. Wujudkan lingkungan pondok kalian, wujud terima kasih kalian pada para pejuang-pejuang dulu, lebih-lebih Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kemerdekaan untuk umat Islam, untuk umat manusia seantero dunia ini, rahmatan lil alamin. Maka anak-anak sekalian, Rasul sudah mencontohkan di dalam mengisi, membuat fondasi, memberikan contoh, mengisi alam semesta kemerdekaan lewat agama Islam itu. Semua perkataannya, semua perbuatannya dan ketetapannya tidak ada yang menyimpang dari ajaran Al-Quran, sehingga menjadi kajian, tuntunan, bimbingan berjalan dari dunia sampai ke kampung halaman kita di akhirat kelak. Insya Allah anak-anak sekalian, kalau kalian buat lingkungan kalian ini Qurani, hadisi untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia, insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi kajian nanti tempat ini oleh generasi yang akan datang, bahkan oleh bangsa-bangsa yang lain min kulli fajjin amik. Sekali lagi anak-anak sekalian, jangan sekedar hidup di alam kemerdekaan ini. Jangan asal berjalan, jangan asal melaksanakan kegiatan-kegiatan, jangan asal-asalan, betul-betul berjalan betul, lari betul, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang masih ada kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan program-program, cepat sempurnakan mumpung masih ada kehidupan. Masih salah dalam program-program, cepat perbaiki, supaya jangan melahirkan atau mewariskan sesuatu yang salah dan kurang. Yang sudah baik-baik, tingkatkan sampai yang terbaik, target yang terbaik dari yang baik. Materinya, sistemnya, nilai-nilainya, sehingga mudah-mudahan menjadi kajian, bahkan rujukan untuk generasi-generasi yang akan datang, sehingga kita mendapatkan barokahnya doa mereka, jariah hasanah insya Allah dari anak-anak generasi yang akan datang yang soleh-soleh menjadi ulama warasatul anbiya, meneruskan misi-misi, nilai-nilai yang ada pada diri anak-anak sekalian. Dulu kalau kamu buka sejarah, ada namanya Ahmad Lusi, Patimura, sehingga diklaim oleh orang-orang Kristen itu pahlawan Kristen. Asli namanya Ahmad Lusi, sebenarnya orang Islam. Manado ditangkap oleh Belanda. Kamu mau bergabung dengan Belanda, kamu selamat. Teruskan perjuangan, kamu mati. Boleh Patimura tua mati berkalang tanah atau di tiang gantung. Saya yakin akan bermunculan Patimura II muda, Ahmad Lusi, generasi yang akan datang dari Pondok Al-Kausar Al-Gontori ribuan katanya.
di Gua Selarong, itu pangeran di Ponorogo, sehingga orang-orang Belanda menganggapnya jin, sulit ditangkap dan dikalahkan. Tapi dengan teknik yang luar biasa, dijanjikan kemerdekaan, akhirnya dia menyerahkan diri ke Jakarta, ditangkap, diasingkan ke Makassar, digitukan oleh Belanda. Bergabung dengan kami, kamu selamat. Teruskan perjuangan. Ayo. Jawabannya apa? Daripada hidup berkalang tanah, bercermin bangke, lebih baik mati berkalang tanah. Anak-anakku sekalian, sekalipun kalian mengorbankan bau bondo, pikir lek perlu saja mempisan, kurang makan, tempatnya masih bocor dan sebagainya, tapi hasil batu pondasi yang kalian buat ini akan dinikmati oleh generasi yang akan datang, menjadi anak-anak soleh solihah, menjadi ulama warasatul anbiya. Insya Allah kita akan tersenyum nanti di akhirat, di alam kubur, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi anak-anak sekalian, selamat berjuang mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 45 yang sekarang 77 dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Isi 24 jam dan kegiatan-kegiatan yang Qur'ani dan hadisi, sehingga kita tersendiri tercetak menjadi ulama-ulama warasatul anbiya, rahmatan lil alamin, membawa kemerdekaan dalam segala hal di alam semesta ini. Dan kita bisa mencetak juga generasi yang akan datang menjadi alat-alat cetak, yaitu ulama-ulama warasatul anbiya, sehingga tidak akan putus ajaran-ajaran Qur'ani, pesan-pesan para pejuang kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.